Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Kali ini saya berada di bawah jembatan Suramadu, tepatnya di pinggir laut antara Surabaya dan Madura. Nah, hari kemarin tanggal 21 Agustus setelah puasa Suro 3 hari, setelah tanggal 17 Agustus pengibaran bendera merah putih di pinggir pantai Kenjeran Watu-Watu, Taman Surabaya. 3 hari puasa, kawan-kawan melakukan doa ritual Pati Geni. Tanggal 21 sampai di ujung bawah Suramadu air menjadi mengering, surut. Nah, semoga tanda surutnya air, semoga surutnya wabah, bencana, kematian kemanusiaan yang diakibatkan oleh kerusakan dari perilaku hidup manusia itu sendiri yang ada di negeri yang kita cintai. Semoga tidak kembali memanas dan mengganas, mengambil nyawa anak cucu bangsa Indonesia. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Ada banyak orang menyampaikan bahwa perilaku sosial saat ini menentukan bagaimana nasib bangsa ke depan seperti apa. Saya akan mengambil aksara Jawa Lo Lir Handayani Paseban Jati. Jadi seperti bagaimana saya berada di pinggir laut Lir Handayani Paseban Jati, mengalirkan hidup kita semata-mata kepada tujuan kepada Allah, tujuan kepada Sang Maha Pencipta. Nah, bagaimana kita akan tahu bahwa air ini surut pasang karena Allah? Pasang surut sebagai sebuah tanda tentang penanda waktu, bahwa semata-mata surutnya air karena Allah, pasangnya air laut juga karena Allah. Maka maju mundurnya kehidupan manusia seharusnya juga karena semata-mata kita kembalikan kepada kekuasaannya. Nah, bagaimana kita akan kembali kepada kekuasaan Gusti Kang Maha Suci, Kang Maha Luhur lan welas asih? Bagaimana Nurullah, Nurul Kolbi, cahaya di dalam batin kita, semata-mata kita sudah berpasrah kepada Allah. Poso itu artinya pasrah nengkahananing sing maha kuwasa. Jadi pasrah kepada kekuasaannya. Saya sengaja melakukan dokumentasi syuting podcast ini di ruang publik biar kita tahu, melihat setiap manusia punya capaian yang berbeda-beda. Setiap manusia punya keinginan yang berbeda-beda. Ada yang menari, ada yang menangis, ada yang bermain, ada yang makan, ada semuanya. Begitulah kekuasaan Sang Maha Pencipta di dalam menciptakan ciptaannya sungguh luas, tanpa kita bisa membatasi tujuan dan keinginan setiap makhluknya. Maka sebenarnya letaknya adalah Lir Handayani Paseban Jati. Bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah itu milik Allah, bukan alhamdu linnas. Alhamdu karena Allah dan bukan alhamdu karena manusia. Prinsip di dalam hidup menyampaikan pesan-pesan batin, jika kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita semata-mata cinta kasih yang kita cintai hanya yang menciptakan kita. Yang patut kita cintai hanya yang menciptakan kita. Karena Dia yang telah memberikan kepuasan, kenikmatan, Rahman Rahim. Seperti kita merokok ini, Rahman kita nyatakan lewat mulut, Rahim rasa yang ada di dalam batin kita yang menyampaikan bahwa itu nikmat, nikmatullah, bukan nikmatun nas. Nikmat itu karena Allah yang memberikan nikmat, dan semata-mata kekuatan dari Allah itu sendirilah
yang membuat kita menjadi yakin bahwa hidup kita harus mengalirkan tujuan-tujuan kepada ilahi. Orang mungkin akan terperangah, sombong, pongah karena mobilnya sudah 5 atau 2 lah. Tapi dia tidak bisa menciptakan angin. Dia bisa memiliki kendaraan tapi dia tidak bisa memiliki udara. Bagaimana syukur kita ketika kita melihat sebelum kita lahir, anak kecil sudah disiapkan oleh Allah udara, oksigen, air, lalu juga bebatuan, pohon-pohonan. Lirhandayani paseban jati, mengalirkan hidup kepada tujuan ilahi. Makanya tubuh kita selalu menyebut nama Allah. Badan kita selalu afdal dzikri fa'alan annahu, Allah itu sendirilah yang disebut oleh badan kita di dalam sebuah manifestasi hidup dan menyampaikan nilai-nilai kehidupan dalam rangka mencapai kemuliaan kepada Allah. Bagaimana kekuasaan Allah? Pemirsa Cahaya Batin, lihat. Ada yang bermain, ada yang makan, ada yang bermesraan. Luas. Itulah keluasan. Itulah kenikmatan. Kita mendengarkan suara parau-parau, walaupun mungkin kurang nyaman didengar, tapi itulah suara yang diciptakan oleh Sang Maha Pencipta. Maka kita harus banyak-banyak belajar pada diri kita masing-masing. Ketika kita tidak mampu mendekatkan diri kita pada kesabaran karena Allah, maka yang terjadi adalah kesombongan. Kesombongan, riya, takabur, subhat, dengki, mungkin tamak, itu sendiri adalah sifat-sifat manusia yang sebenarnya juga karena Yang Maha Pencipta. Saya mendengar bahwa apa yang akan kita lakukan esok atau hari ini kita tidak tahu kapan kembali. Maka kita harus menyampaikan saudara-saudara bahwa tujuan hidup kita, tahu bahwa keinginan kita hanya bagaimana kita menunjukkan merah putih Indonesia menjadi tegak kembali. Pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, bahwa kita mendengarkan semua apa yang kita lihat. Anak-anak kecil seperti yang kita lihat mampu untuk menjawab kehidupan selama ini sangat berbeda, semakin lengkap semua. Walaupun suaranya fals juga, antara gitar ke kanan, suaranya ke kiri, kita nikmati. Jadi tidak semua harus seperti artis-artis ibu kota. Berikan kesempatan walaupun suaranya tidak nyaman Anda dengar, tapi mari kita nikmati. Karena mungkin lebih baik suara yang tidak nyaman itu menjadi kita terhibur daripada yang nyaman kita tertidur. Nah, lebih baik yang tidak nyaman tapi terhibur. Karena banyak orang-orang dengan ketidaknyamanan malah tertawa. Inilah kebahagiaan karena Allah, bukan kebahagiaan yang dibuat-buat. Karena suaranya ke kanan, musiknya ke kiri. Kadang-kadang juga dia tidak memikirkan musiknya, tapi memikirkan umplung yang harus juga menjadi haknya dia. Pemirsa Cahaya Batin, mereka bermain musik hanya semata-mata untuk memberikan surga untuk badannya, untuk makan dan minum. Hargailah semua kekuasaan dan ciptaan, bersyukurlah kepada Allah semata-mata untuk betul-betul kita dekat dengan Sang Pencipta. Semoga aksara Jawa, pintu gerbang kesadaran Nusantara, aksara Lo, Lirhandayani Paseban Jati, karena itu milik kita. Hurufnya Latin bukan milik bangsa Nusantara. Hurufnya Arab bukan milik bangsa Nusantara. Hurufnya Cina bukan milik Nusantara. Mari kembali, walaupun kita ngomong Indonesia, ngomong Jawa, ojo sampai wong Jawa nganti lali Jawane. Huruf Jawa, Kawi, Palawa, Sansekerta, Hanacaraka Madura, Kaganga, Abugida, Lontara, Incung, Pak-Pak Mandailing, dan sampai ke Papua, mari kita hidupkan kembali. Saran saya kepada Menteri Kebudayaan, saran saya juga kepada Dirjen Kebudayaan, saran saya juga kepada Gubernur, Wali Kota, Bupati, sampai kepada Presiden,
Hanya satu, kalau kita ingin melihat tegak teguh merah putih, kembalikan tulisan aksara-aksara Nusantara Jawa agar kita bisa menjadi negara gemah ripah loh Jinawi toto tentrem kerto raharjo. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu sakuntumati. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.